Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2086-2089. Ketiganya berjalan ke hotel dan dipimpin oleh pelayan ke ruang VIP pribadi di lantai 13. 20 menit kemudian, Wendy tiba dengan tergesa-gesa. Namun, dia berdiri di pintu dan tidak masuk. Dia tampak sedikit tersesat ketika dia melihat ke arah Dawson dan May. Meskipun dia sangat ingin ayah mencari pasangan lain, Wendy masih akan merasa tidak nyaman ketika Dawson membawa pasangannya kembali. Dawson merasa sedikit canggung ketika Wendy menatapnya. Jadi dia berbicara untuk meredakan ketegangan. "Wendy, kamu telah bekerja keras baru-baru ini, bukan?" Wendy kembali sadar setelah mendengar ini dan menjawab dengan suara kering, "Ya, tidak apa-apa. Aku mendengar darimu di telepon." "Apakah ini dia?" Wendy bertanya sambil menatap May. "Iya." Dawson secara terbuka mengakui hubungan barunya. "Awalnya, saya berencana untuk pergi langsung ke provinsi, tetapi saya pikir saya harus membiarkan Anda bertemu dengan Bibi May, jadi saya datang ke kota Nouritus terlebih dahulu." May juga berkata, "Kamu Wendy, kan? Ayahmu menunjukkan fotomu sebelumnya dan aku berpikir bahwa gadis ini sangat cantik. Saya tidak berharap Anda menjadi lebih cantik dari foto Anda." Meskipun May tidak secantik Ibu Wendy, dia cukup pandai berbicara. Ini juga membuat Wendy sedikit terbuka padanya. Wendy nyaris tidak menunjukkan senyum dan berkata, "Bibi May, berhenti memujiku seperti itu, aku akan merasa malu." Ada juga banyak tempat menarik dan makanan khas yang lezat di Nouritus City. "Karena Anda dan ayah saya ada di sini, mengapa Anda tidak tinggal sebentar sebelum kembali ke ibu kota provinsi?" Wendy menyarankan. Ketika May mendengar ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Nouritus. Sepanjang jalan, dia juga melihat kemakmuran kota. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa kemakmuran kota Nouritus adalah berkat cewek. Dia ingin berkeliling dan bersenang-senang juga, tetapi dia malu untuk segera menyetujuinya, jadi dia melihat ke arah Dawson. Dawson sekarang sangat menyukai May, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku juga berpikir begitu. Karena kamu dan Jasper juga berada di Nouritus City, aku akan tinggal bersama May selama beberapa hari lagi." Lalu Jasper menyarankan lagi, "Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau dan Bibi May tidak menginap di hotel. Begitu banyak villa kami yang kosong dan ada juga rumah yang sudah direnovasi, kalian berdua bisa langsung menginap di sana, bagaimana menurutmu?" Lebih nyaman seperti itu. Dawson awalnya khawatir putrinya mungkin tidak menerima May dengan mudah dan dia ingin mencari peluang untuk menciptakan lebih banyak interaksi dengan putri dan menantunya. Namun, sekarang, lamaran Jasper tepat untuknya, jadi dia setuju sambil tersenyum. Setelah makan malam di hotel, mereka berempat pulang. Waktu malam. Saat itu sudah tengah malam, tetapi Wendy berguling-guling di tempat tidur. Jasper melihat bahwa dia memiliki sesuatu di pikirannya dan berbisik di telinganya, "Ada apa? Apa yang kamu pikirkan?" Wendy meliriknya, matanya yang indah berkilauan dalam kegelapan, tetapi ada sedikit kekhawatiran di dalamnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyalakan lampu samping tempat tidur, duduk, dan berkata, "Aku selalu merasa ada yang salah dengan Bibi May." Jasper tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya untuk menghiburnya. "Oh, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan baru-baru ini. Jangan terlalu memikirkannya, ayah kita hanya pemalas. Bahkan jika Bibi May memiliki niat jahat, dia hanya akan berusaha mendapatkan uang darinya, itu saja. Bukannya kita tidak mampu memberikannya padanya, anggap saja itu seperti menyewa seorang penjaga." Setelah Wendy mendengar apa yang dikatakan Jasper, alisnya yang berkerut sedikit mengendur dan dia menghela nafas lagi. "Kuharap begitu," Jasper dengan lembut mencium keningnya.
sudah larut, dan kamu harus pergi ke perusahaan besok, jadi istirahatlah. Setelah berbicara, dia mematikan lampu lagi dan keduanya tertidur saling berpelukan. Wendy tidur nyenyak di pelukan Jasper. Keesokan paginya, Jasper dan Wendy bangun dan mendapati May sedang sibuk di dapur. Sementara itu, ada sarapan mengepul yang sudah disiapkan di atas meja. Dawson memiliki kunci rumah dan Jasper tahu itu. Dia tahu bahwa Dawson lah yang memberi May kunci agar dia bisa membuat sarapan untuk dirinya dan Wendy. "Bibi May, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Kamu bahkan membuatkan kami sarapan," Wendy sedikit malu. Membawa pai dari oven, May berkata sambil tersenyum, "Ayahmu pergi lari pagi sekali. Karena saya tidak ada hubungannya, saya memutuskan untuk datang untuk membuatkan Anda sarapan." Datang dan makan. Jasper dan Wendy saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah sarapan, Wendy pergi bekerja, dan Jasper juga memutuskan untuk menyewa pembantu rumah tangga sementara. Lagi pula, baik dia maupun Wendy tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah sekarang. May dan Dawson tidak menikah, jadi mereka tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Karena itu, Jasper memanggil Bas, "Saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lakukan untuk saya. Saya akan memberi Anda 2 hari untuk menemukan pembantu rumah tangga untuk saya." Setelah mendengar ini, Bas segera mulai usil. Lain, bukankah kamu mengatakan bahwa keluargamu tidak membutuhkannya? Mungkinkah Mes Suler sedang hamil? Jangan bicara omong kosong, jika dia hamil, aku yang akan merawatnya. Pokoknya, jangan khawatir tentang itu. Selesaikan secepat mungkin. Bas menjawab dengan sedikit kebencian, "Oh, oke, saya akan segera melakukannya." Efisiensi kerja Bas sangat bagus, dan dia menemukan beberapa pembantu rumah tangga untuk wawancara sore itu juga. Jasper tidak punya pendapat tentang memilih pembantu rumah tangga. Jika Dawson dan May bahagia, maka itu akan baik-baik saja. Pada akhirnya, setelah keputusan mereka memutuskan seorang wanita berusia 30-an yang berasal dari sebuah desa di selatan. Pekerjaan pembantu rumah tangga sangat sederhana. Dia hanya perlu melakukan pekerjaan rumah dan memasak. Apalagi gaji bulanannya 20.000 sebulan. Dawson dan May saling mesra di rumah dan Jasper merasa sangat tidak nyaman. Dia akan menemukan jalan keluar ketika dia menerima telepon dari Lord Alvarado. "Jasper, apakah kamu datang ke Genesis Billiard di provinsi ini? Pangeran kecil dan aku sama-sama di sini, dan aku ingin menunggumu datang dan mendiskusikan beberapa hal bersama-sama." Jasper tidak bertanya apa itu. Sebaliknya, dia hanya berkata, "Beri aku alamatnya, aku akan datang nanti." Jasper memiliki jet pribadi, jadi perjalanan ini tidak memakan banyak waktu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia tiba di pusat biliar Snow Commercial Hall. Jika dia ingat dengan benar, aula komersial ini juga merupakan properti milik keluarga pangeran kecil dan itu adalah jenis tempat yang tidak terbuka untuk umum. Begitu dia berjalan di pintu, suasana luar biasa membanjirinya. Pangeran kecil menghargai ketampanan, jadi bahkan pelayan wanita di pintu masuk pusat sangat cantik. Di bawah bimbingan petugas, dia tiba di kamar pribadi tempat pangeran kecil dan yang lainnya sedang menunggu. Melihat semua orang ada di sana hari ini, Jasper tiba-tiba memiliki firasat bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berkumpul di sini bersama. "Jasper, kamu akhirnya di sini. Kami sedang mendiskusikan langkah terbaru Half the Harbor Langdon di Amerika Serikat." Lord Alvarado meletakkan tongkat biliarnya dan berbicara dengan santai. Setelah mendengar ini, Jasper mengangkat alisnya. "Setengah Harbor Langdon, bukankah dia meninggalkan industrinya di Harbor City dan memindahkan seluruh keluarganya untuk menetap di Amerika Serikat sebelum perang finansial pecah antara Summerland dan Amerika Serikat?" Lord Alvarado mengangkat tangannya untuk menyentuh dagunya. "Itu benar,
Tetapi saat itu, dia hanya memindahkan keluarganya ke Amerika Serikat sementara aset atas namanya tetap berada di negara itu. Sebelum krisis keuangan, ia diduga telah menjual industrinya dan memindahkan asetnya ke luar negeri, tetapi pada akhirnya, ia melepaskannya karena alasan yang tidak diketahui. Namun, kami mendapat kabar baru-baru ini bahwa keluarganya tampaknya berencana untuk kembali. Ini menarik, kata Jasper dalam dan berjalan ke satu sisi untuk mengambil tongkat biliar. Kemudian, dia mengirim bola ketiga di atas meja ke dalam lubang dengan sempurna. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Jasper, teknik ini sebanding dengan pemain profesional. Moses bertepuk tangan di satu sisi. Kemudian dia menambahkan, sejak perjanjian non-interferensi 3 tahun dengan Amerika Serikat ditandatangani, ekonomi domestik telah tumbuh sebesar 20 poin dalam beberapa bulan terakhir. Pertumbuhan industri pada kuartal ini saja 12 poin lebih tinggi dari kuartal sebelumnya, dan ada juga beberapa investasi tetap. Ditambah lagi, pasar penjualan domestik juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Jasper, Anda telah berkontribusi pada situasi yang berkembang di pasar domestik hari ini. Jasper tersenyum sopan. Jangan memujiku seperti itu. Saya tidak memenangkan perang keuangan sendiri, itu juga karena upaya bersama semua orang. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan memikirkan rubah tua Half the Harbor Langdon. Perang finansial juga dipicu oleh Half the Harbor Langdon pada awalnya. Sebelum perang keuangan dimulai, keluarganya melarikan diri ke Amerika Serikat karena takut dikritik. Sekarang setelah situasinya tenang, dia ingin kembali lagi. Lord Alvarado menambahkan, rubah tua Half the Harbor Langdon memiliki semua barang miliknya di Harbor City sehingga semua orang berharap dia ingin kembali. Namun, Jasper, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Half the Harbor Langdon pergi begitu saja? Jasper tidak langsung menjawab Lord Alvarado, tetapi sebaliknya, mengambil cuil lagi dan mengirim bola lain ke lubang dengan presisi cepat. Bagus sekali. Menangkap. Jasper memberikan isyarat kepada Lord Alvarado sebelum membuka sebotol air mineral. Setelah menyesapnya, dia berkata perlahan, setengah industri dalam negeri Langdon sebagian besar mencakup real estate dan manufaktur, serta industri informasi. Dia pada dasarnya telah mencapai monopoli, terutama di industri informasi di Harbor City. Jika kita membiarkan dia kembali ke Harbor City dan dia terus menjadi sekuat sebelumnya, bukankah usaha kita sebelumnya akan sia-sia? Lord Alvarado cemberut bingung. Lalu Jasper, apa sebenarnya maksudmu? Apakah Anda mengatakan kita harus menghentikannya untuk kembali? Setelah mengatakan itu, Lord Alvarado merasa bahwa ini tampaknya mustahil. Pada saat ini, Jasper melanjutkan, jika setengah pelabuhan Langdon ingin kembali, Anda tidak dapat menghentikannya, tetapi jika dia tidak kembali, tidak ada yang dapat menyentuh properti itu atas namanya, kan? Kata-kata ini terdengar biasa saja, tetapi tiba-tiba mencerahkan semua orang. Lord Alvarado dan pangeran kecil saling memandang, dan tiba-tiba ekspresi kesadaran muncul di mata mereka. Ah, saya mengerti, jadi Jasper, Anda akan membimbingnya ke dalam jebakan dan kemudian menangkapnya saat beraksi, bukan? Jasper melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Aku akan pergi ke Harbor City lagi. Apakah ada di antara kalian yang ingin bergabung denganku? Pergi ke Harbor City lagi? Musa bertanya dengan bingung. Lord Alvarado meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, oh, kamu, tidakkah kamu mengerti? Jasper akan menghibur Half the Harbor Langdon yang telah kembali dari jauh. Musa mendengar itu dan mengangguk sambil berpikir. Sepertinya Harbor City akan segera hidup kembali. Di kawasan perumahan kelas atas New York di Amerika Serikat. Di dalam villa, Half the Harbor Langdon dan Sawyer sedang duduk bersama sambil minum teh. Yo, apakah kamu benar-benar akan kembali saat ini? Sawyer menatapnya dengan ekspresi serius dan bertanya.
Setengah dari pelabuhan Langdon menyesap teh dan menjawab dengan tenang, apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak kembali pada saat ini? Jangan lupa, meskipun kita di luar negeri, industri kita semua ada di rumah. Ya, tetapi jika kamu benar-benar kembali, aku khawatir akan ada banyak masalah untukmu. Bagaimana jika seseorang tidak ingin kita pergi? Sawyer berhati-hati. Meskipun dia percaya pada pendapat Half the Harbor Langdon dalam hal bisnis, dia harus berpikir dua kali tentang masalah ini. Kaiden menjawab sambil tersenyum, Tuan Atticus, saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Dengan status dua keluarga kami, tidak akan mudah bagi orang-orang di ibu kota untuk melakukan apapun kepada kami. Belum lagi Jasper. Sekarang Summerland dan Amerika Serikat telah menghentikan perang keuangan, apa alasan mereka menyerang kita? Setelah mendengar ini, Sawyer menimbang kata-kata ayah dan anak J. Langdon di dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia ingin kembali, bagaimanapun juga, dia telah meninggalkan bisnis keluarga yang begitu besar di rumah. Namun, menurut sikap Summerland selama berabad-abad, begitu para pedagang tumbuh hingga titik tertentu, mereka seringkali berakhir buruk. Siapa yang tahu jika dia akan menjadi domba gemuk yang menunggu untuk disembelih jika dia kembali saat ini. Setengah pelabuhan Langdon juga menyadari keraguan Sawyer, jadi dia tidak berniat untuk terus membujuk pihak lain. Sebaliknya, dia berkata, Kaiden dan saya akan kembali bulan ini. Jika Anda ingin tinggal di Amerika Serikat untuk sementara waktu, Anda juga dapat melakukannya. Ketika Anda kembali, kami akan mengadakan pesta penyambutan untuk Anda. Setelah setengah pelabuhan Langdon mengatakan itu, tawa yang jelas dan cerah dari seorang pria bisa terdengar di luar pintu. Haha, untuk siapa Anda akan mengadakan pesta penyambutan, Tuan Langdon? Setelah mengatakan itu, Soros melangkah masuk, mengenakan setelan berwarna sampahnya. Baik ayah dan anak J. Langdon maupun ayah dan anak Atticus tidak terkejut dengan kedatangan Soros. Kali ini, niat setengah pelabuhan Langdon untuk kembali ke Summerland tidak sengaja disembunyikan. Soros pasti sudah mengetahui berita itu, jadi dia datang ke sini hari ini secara khusus untuk menemui Half the Harbor Langdon. Hehe, Tuan Soros, Anda di sini. Tolong duduk. Aku sedang berdiskusi dengan Tuan Atticus tentang kembali ke Harbor City. Oh, apakah kamu akan kembali begitu cepat? Soros mengangkat alisnya dan bertanya, berpura-pura tidak tahu. Setengah dari Harbor Langdon tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, lingkaran keuangan global bergejolak beberapa waktu lalu dan sekarang akhirnya stabil. Jadi sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kemudian dia memandang Soros dan bertanya, setelah apa yang terjadi terakhir kali, keluarga Morgan dan Rothschild dipukul cukup keras. Saya pikir itu akan memakan waktu lama bagi mereka untuk pulih, kan? Soros sedikit malu. Langdon, Anda juga harus tahu bahwa ada pemenang dan pecundang dalam bisnis, dan hal seperti itu normal. Meskipun kelompok kami memang menderita kerugian besar kali ini, untuk keluarga seperti kami, kehilangan ini bukan apa-apa dan kami akan segera pulih. Di sisi lain, apakah Anda yakin ingin kembali ke Summerland, Tuan Langdon? Soros tidak ingin Half the Harbor Langdon dan Sawyer kembali. Tujuan kerjasamanya dengan keduanya sebenarnya sangat jelas, dan itu untuk membujuk Half the Harbor Langdon dan Sawyer untuk memindahkan industri mereka ke luar negeri. Begitu mereka memindahkan industri mereka ke Amerika Serikat, dia dan orang di balik layar dapat melahap industri mereka dan menjadikannya milik mereka. Namun, sekarang, setengah pelabuhan Langdon tiba-tiba mengusulkan untuk kembali dan Soros tidak tahu apakah dia telah melihat melalui ini. Kenyataannya, alasan mengapa Half the Harbor Langdon ingin sekali kembali adalah untuk berjaga-jaga terhadap keluarga Rothschild, Morgan, dan banyak keluarga di balik layar di Amerika Serikat. Keluarga-keluarga ini telah mampu berkembang selama ratusan tahun. Oleh karena itu,
Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak industri lain yang telah mereka telan selama periode panjang ini untuk mencapai titik besar hari ini. Separuh pelabuhan Langdon tahu bahwa Soros sangat ingin mencari apapun yang bisa membantunya pulih sekarang. Jika mereka mentransfer aset mereka ke Amerika Serikat saat ini, itu sama dengan menginjak tanah yang berbahaya. Bagaimanapun, dia adalah rubah tua yang telah menjalani setengah dari hidupnya, maka dia tidak bodoh. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan pergi? Separuh pelabuhan Langdon tertawa kecil. Kemudian, dia memandang Soros, dan berkata, "Tuan Soros, saya tidak terburu-buru untuk kembali, tetapi aset saya masih di Summerland, jadi saya tidak punya pilihan selain kembali." Dalam satu kalimat, Soros menyadari tekad setengah pelabuhan Langdon untuk kembali. Awalnya, dia datang ke sini hari ini untuk membujuk Half the Harbor Langdon dan berharap dia bisa membujuk Half the Harbor Langdon untuk tinggal di Amerika Serikat. Akan lebih baik untuk memindahkan semua asetnya di Summerland, tetapi sekarang setelah setengah pelabuhan Langdon mengambil keputusan, Soros tidak akan mengatakan apa-apa lagi. "Oke, ayo lakukan ini. Hari ini saya mengadakan pesta makan malam di Hotel Hilton. Tuan Langdon dan Tuan Atticus, Anda harus datang, anggap saja saya mengirim Anda pergi." Soros pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah dia pergi, Half the Harbor Langdon tampak serius. Sawyer menatapnya dan bertanya, "Ada apa denganmu, Yo?" Setelah mendengar ini, Half the Harbor Langdon kembali ke akal sehatnya, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, "Soros dan keluarga Rothschild tidak akan membiarkan ini beristirahat dengan mudah." Sawyer sedikit mengernyit. "Jo, apa maksudmu?" Setengah pelabuhan Langdon menambahkan, Amerika Serikat dan Jasper telah sepakat sebelumnya bahwa mereka tidak akan mengganggu satu sama lain selama 3 tahun, tetapi menurut temperamen Soros, dia pasti tidak akan menunggu selama 3 tahun. Omong-omong, Half the Harbor Langdon menghela nafas pelan, "Kita harus kembali secepat mungkin, jadi kita tidak bisa menunda lebih lama lagi." 3 hari kemudian, Half the Harbor Langdon dan keluarganya naik pesawat ke Summerland sementara Sawyer tinggal sementara di Amerika Serikat. Berita itu dengan cepat mencapai Summerland. Zachary segera memanggil Jasper. "Jasper, kamu seharusnya sudah mendengar, kan? Setengah dari Harbor Langdon kembali ke Harbor City kemarin sore." Jasper baru saja bangun dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama tahu bahwa dia pasti akan kembali." Zachary juga bercanda, "Lagi pula, Yo sudah lama berada di lingkaran Harbor City. Kali ini dia kembali, dia mengirim undangan ke semua keluarga kaya di Harbor City mengatakan bahwa dia mengadakan pesta makan malam di rumahnya dan semua orang harus hadir. Langkah ini untuk bersumpah secara terbuka dan diam-diam kepada semua orang bahwa begitu dia kembali, dia masih akan bisa menimbulkan badai di Harbor City." Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zachary, Jasper tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setengah dari pelabuhan Langdon memang semakin tua. Setelah perang finansial, apakah dia serius menganggap posisinya masih tak tergantikan? Baiklah, aku akan pergi ke Harbor City besok." Meskipun Jasper tidak menjelaskan tujuan perjalanannya ke Harbor City, Zachary sangat pintar sehingga dia secara alami memahami niat Jasper. Setelah dia memberi Jasper jawaban, dia menutup telepon. Pagi-pagi sekali, Dawson membawa May kembali ke provinsi, sehingga sekarang hanya Jasper dan Wendy yang tinggal di rumah. Jasper memberitahu Wendy bahwa dia akan pergi ke Harbor City. "Wendy, kamu juga harus tahu tentang kembalinya Half the Harbor Langdon, kan? Di era informasi yang sangat terhubung ini, lingkaran keuangan global tidak lagi sebesar itu." Sedikit suara bising dapat menarik perhatian banyak orang, tidak terkecuali Wendy. Dia mengangguk. "Ya, saya dengar. Mengapa? Apakah Anda akan pergi ke kota pelabuhan?" Jasper melangkah maju, melingkarkan lengannya di pinggang Wendy dengan ringan dari belakang,
dan berkata, selain menangani masalah Half the Harbor Langdon di Harbor City kali ini, saya juga akan mendesak pabrik otomotif Len untuk membawa semuanya ke tingkat berikutnya. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun ia mengalahkan Homer, saingan domestik terbesar masih BBA. Hanya dengan merebut pasar kelas atas di bidang otomotif ini, Len dapat benar-benar mendapatkan pijakan yang kuat secara internasional. Wendy mengangguk. Yah, aku sangat setuju. Baiklah, aku akan pergi ke Harbor City denganmu kali ini juga. CW Group saat ini sangat stabil secara internal dan menunjukkan tren kenaikan bertahap, jadi saya hanya akan menjadi orang yang bertahan. Bukankah kita memiliki rencana untuk memperluas industri informasi dalam negeri pada langkah selanjutnya? Namun sejauh ini, sangat sedikit teknisi yang baik di daratan. Sebagian besar elit TI berada di Cavern City dan Harbor City, jadi saya akan menetapkan titik tes pertama di Harbor City. Wendy memikirkan persis apa yang selalu dipikirkan Jasper. Tidak peduli seberapa banyak lingkaran keuangan global berubah hari ini, tren zaman akan terus bergerak maju. Dia tahu bahwa industri yang paling menguntungkan dalam dekade berikutnya adalah industri informasi dan industri e-commerce. Selain itu, akan segera ada bakat di bidang ini di negara ini, dan dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Oke, kalau begitu kali ini, mari kita pergi ke Harbor City bersama-sama, dan sementara kita berada di sana, kita akan menghadiri pesta penyambutan di tempat Half the Harbor Langdon. Saat itu, telepon berdering. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.